koordinatnya sama persis dengan di mana kapal Seoul itu ditemukan. Jadi datanya punya nahkoda Dura itu lebih valid daripada data yang dikasih sama government. Hai, welcome back to Kelambu Channel, Olah here supported by Spartan Project ID. Episode kali ini gue mau mengungkap teori konspirasi dari kapal Seoul versinya Kelambu. Jadi kenapa gue datang dengan tema ini? Karena tim gue itu banyak banget dapat message dari lo semua yang nonton video kita, kalau tertarik banget untuk gue bawain si konspirasinya kapal Seoul tadi gitu ya. Terus akhirnya gue memutuskan mencari banyak referensi untuk berita-berita mengenai kapal Seoul. Kejadiannya itu terjadi di 2014 ya. Jadi buat lo semua yang nggak tahu tentang ini, nanti gue bahas dari awal untuk refreshmentnya kapal Seoul ini apa gitu ya. Gue akhirnya mengangkat tema ini karena gue search gitu ya di postingan Instagram. Ternyata sampai hari ini postingan Instagram mengenai kapal Seoul itu angkanya cukup tinggi. Di situ isinya ucapan belasungkawa, terus beberapa teman-teman yang ulang tahun, temennya yang meninggal itu merayakan ulang tahun gitu, terus dia kayak memorable gitu, selamat ulang tahun, kalau lo masih hidup mungkin umur lo sekarang sekian. Buat lo yang nggak tahu kapal Seoul itu apa, jadi untuk refreshment, kapal Seoul ini pada 16 April 2014, kapalnya milik Korea, itu dia mengalami kecelakaan yang mengakibatkan banyak banget orang tewas. Itu kurang lebih sekitar 304 korban yang tewas dari 476 orang penumpang di kapal tersebut gitu. Terus kenapa bisa terjadi kecelakaan? Terus kenapa ini layak untuk dibahas? Karena ada banyak kejanggalan yang terjadi akibat kecelakaan itu gitu, yang menurut orang hal ini tuh kayaknya disengaja gitu. Kayaknya ada konspirasi di dalam kecelakaan tersebut dengan maksud-maksud tertentu. Jadi pada 16 April 2014 itu tuh menjadi salah satu tragedi maritim terbesar di Korea Selatan karena tenggelamnya kapal feri tadi. Nah, kapal feri ini dia tuh berlayar dari Incheon menuju Pulau Jeju. Kapal tersebut mengangkut 476 orang, mayoritas adalah murid Danwon High School di kota Ansan yang akan berdharma wisata. Dilansir oleh Reuters di Rabu 29 Maret 2017, setidaknya 9 korban masih hilang sampai hari ini dan 304 korban dinyatakan tewas dan sisanya ada yang selamat. Otoritas Korea Selatan sebetulnya sudah mengangkat bangkai kapal feri Seoul ini yang ada di perairan selatan Jindo itu sejak 24 Maret 2017. Jadi evakuasi itu sudah dilakukan, penelitian, analisa untuk kenapa terjadinya kecelakaan ini tuh udah dilakukan. Tapi balik lagi tadi, ada beberapa hal janggal menurut warga Korea yang kayaknya ini tuh disengaja gitu. Apa aja? Yang pertama, beberapa jam setelah kejadian, di seluruh TV dan media radio itu diinformasikan bahwa seluruh penumpang telah dievakuasi, yang padahal tidak secepat itu. Jadi ada dugaan dari warga Korea bahwa hal itu dilakukan supaya masyarakat Korea tuh tenang gitu, jadi nggak panik. Jadi diberitakan bahwa udah dievakuasi di seluruh TV channel dan juga radio saat itu ya. Terus yang kedua, di beberapa rekaman perangkat siswa yang kondisinya saat itu ada di kapal tersebut yang sempat masih hidup gitu ya, itu terekam bahwa saat kejadian mau tenggelam, si kru kapal itu tidak mengannounce atau menyarankan para penumpang untuk menyelamatkan diri gitu, untuk keluar dari kapal. Tapi instead of menawarkan informasi untuk keluar dari kapal itu, dia menginformasikan malah lu harus calm down, lu tenang, lu pakai aja lu punya pelampung, lu tunggu, lu diem di situ ya. 실제 상황이야. 조명조끼 넣어줘. 평소에 안 보이던 단절함이 여기서 다 보인다고. 없지? 네 뒤에 쪽에도 없어? 저기 여자만 떨어졌어? 아니야, 보네. 여자만이 들어가 있어. 뭐가 더 어지러워? 여자만이 이거. Ada kesempatan untuk mereka keluar dari kapal itu dan menjauh gitu ya, supaya nggak ikut tenggelam dengan kapalnya. Kapal tersebut itu memiliki kurang lebih 100 menit dalam waktu. Jadi kecelakaan sampai dia benar-benar tenggelam itu sebenarnya punya waktu 100 menit untuk evakuasi. Yang sebetulnya masing-masing orang gitu ya, nggak masing-masing orang, sebetulnya mengeluarkan orang dari situ. Jadi udah pakai manifest, udah pakai pelampung gitu, dia bisa langsung keluar, itu cuma makan 6 menit aja. Tujuannya supaya dia mengapung di lautan dan bisa berenang menjauhi dari kapal Seoul itu, supaya nggak kesedot ke bawah kan saat dia makin tenggelam. Tapi itu tidak dilakukan.
Jadi rekamannya itu malah mengatakan, oke, lu diam di tempat, lu tetap tenang, ya. Jadi nggak ada aba-aba untuk coba keluar dari kapal itu. Terus yang ketiga, penyelamatan korban itu agak aneh ya. Jadi harusnya kan kalau kru kapal kan udah tahu ya kondisinya, kalau ada apa-apa dia udah di training, gue harus menyelamatkan diri seperti apa. Tapi kenyataannya yang dilakukan penyelamatan itu adalah kru kapalnya dulu. Dari 5 korban pertama yang diselamatkan oleh polisi airnya Korea Selatan sana, dari 5 itu 3-nya adalah kru kapal yang didahulukan untuk diselamatkan. 2 diantaranya adalah penumpang lain gitu ya. Tapi itu aneh banget sih, kenapa yang diduluin itu adalah si kru kapalnya. Lalu yang keempat, sebetulnya Angkatan Laut Amerika Serikat itu menawarkan bantuan saat kejadian ke pemerintah Korea, tapi ditolak oleh mereka. Entah apa alasannya gitu. Dia menolak mentah-mentah bantuan tersebut. Terus yang kelima, teridentifikasi adanya kelebihan muatan yang menyebabkan tenggelamnya kapal ini. Jadi di basementnya mereka itu diketemuin ada 400 ton baja yang nggak tahu itu buat apa. Itu yang ngeberatin kapal dan bikin itu tenggelam. Dan yang keenam, salah satu korban tidak selamat adalah pemilik kapal Seoul itu sendiri. Namanya adalah Yoo Byung-eun. Jadi Yoo Byung-eun ini dia adalah seorang penting, orang kaya. Dia itu bisnismen dan dia juga pemuka agama, dan dia juga mengepalai sebuah sekte yang dinamakan Hyo. Dia tuh orang yang sangat berpengaruh di Korea dan dan dia ini salah satu orang yang sering tidak sependapat dengan cara kepemimpinannya pemerintah Korea Selatan. Jadi dia beberapa kali gitu mengeluarkan opininya dia tentang setiap kebijakan-kebijakan yang dilakukan sama pemerintah Korea gitu. Jadi masyarakat Korea berpikir mungkin dia ditenggelamkan dengan sengaja gitu. Jadi kondisinya dia meninggal baru diketemukan 6 minggu setelah terjadinya kecelakaan tersebut. 6 minggu, dan dia ditemuin kira-kira, jadi kan saat kondisi kapal Seoul itu kecelakaan, Yoo Byung-eun ini diketemukan di salah satu pulau yang dekat dengan kejadian itu dan dikelilingi oleh botol alkohol, yang padahal dia itu adalah pemuka agama dan dia tuh terkenal religius banget. Awalnya dia tuh saat kejadian disangka, polisi menetapkan dia sebagai tersangka karena dia adalah pemilik dari kapal Seoul itu, tapi ternyata dia ditemukan tewas. Terus tadi kejanggalannya adalah dia tuh kan religius, pemuka agama gitu, tapi ditemukan banyak botol alkohol di sekeliling jasad dia saat dia ditemukan. Itu yang keenam. Yang ketujuh, gue mau cerita sedikit. Jadi di setiap kapal tuh mereka tuh punya kayak semacam GPS namanya AIS, atau kita biasa bilang itu Auto Identification System. Nah, alat ini cara kerjanya hampir sama kayak GPS, tapi itu punyanya kapal. Jadi lo bisa lihat map gitu, dan dia tuh seperti radar yang nanti kapal-kapal di sekitar lo itu bakal bisa nge-track kapal lain gitu. Jadi ada kayak sonarnya gitu, mendeteksi kayak ada kapal nih jarak sekian di belakang gue, atau ada kapal ini nih di depan gue gitu. Dan juga alat ini tuh sebagai alat komunikasi antar kapal gitu. Nah, radar-radar yang ada di AIS ini biasanya akan terkoneksi sama radar yang di pelabuhan terdekat di mana kapal itu ada. Kecelakaan di kapal Seoul itu sendiri terjadi pada pukul 8.40 pagi waktu setempat, dan mulai tenggelam itu di jam 8.52 pagi. Anehnya, di rentan waktu 8.48 sampai 8.52 si alat AIS ini, jadi dia kan tadi gue bilang GPS, juga alat komunikasi, dan dia tuh akan merekam histori dari perjalanan setiap kapal. Nah, anehnya durasi 848 sampai 852 itu tidak ada rekaman di situ. Yang bikin anehnya lagi, kondisi tempat radar pelabuhan yang menyimpan data dari perangkat AIS-nya kapal Seoul hari itu down. Jadi entah itu kebetulan atau apa, tapi hari itu down dan tidak sempat merekam kejadian saat kecelakaan gitu. Nah, pikiran gue kan gini, ini kan si GPS tadi atau AIS tadi ya, dia kan punya radar gitu, terus dia nyambung ke radarnya pelabuhan, dari pelabuhan dia baru nyambung ke data centernya si pusat data itu gitu. Kalau misalkan dari pelabuhan itu dia mati, nggak sempat menyimpan data, masa dia nggak punya backup kan? Itu tuh nggak ada. Pemerintah menyatakan saat itu kondisinya nggak ada. Itu gue nggak tahu itu kebetulan atau itu memang disengaja. Terus yang ke-8, dikatakan banyak media yang meliput kecelakaan itu. Jadi kapal itu kan kondisinya itu miring ke kiri gitu kan, miring ke kiri. Di kejadian itu kan banyak para ahli yang menganalisa kejadian itu,
apakah benar kecelakaan atau disengaja. Di media-media bilang bahwa posisi kapal itu tenggelamnya tuh ke sebelah kiri. Nanti lu bisa lihat di gambar ini. Jadi posisi barang-barang tuh jatuh ke kiri gitu. Setelah para ahli melakukan analisa di kapal tenggelam itu, jadi kan dia itu mau belok gini kan, mau belok ke sebelah kanan tapi dia jatuh ke kiri. Si para ahli itu bilang sebelum memutar ke kanan, kapal ini itu sempat melakukan belokan ke kiri secara tajam dan mendadak. Informasi itu dicocokkan dengan informasi dari kru-kru kapal yang sempat diwawancarai gitu. Jadi sebenarnya kejadian tuh kayak gimana gitu. Karena kapalnya itu ada belokan mendadak itu, belokan yang tadi gue bilang ke kiri, terus dia baru ke kanan. Nah itu tuh bikin si posisi barang-barang yang ada di kapal itu kan jadi lari ke satu titik sudut gitu ya. Nah jadi itu bikin si kapalnya tuh tenggelam ke sebelah kiri. Padahal kalau kita pikir logikanya, kayak lu biasa misalkan naik mobil nih, kalau lu tiba-tiba ngerem mendadak ke kiri gitu, pasti belakangnya itu ngebanting ke kanan. Jadi arahnya tuh pasti berlawanan lah. Sedangkan yang terjadi sama si kapal Seoul ini, itu posisinya antara dia bilang ada belokan ke kiri, terus dia jatuhnya juga ke kiri. Itu tuh nggak masuk akal. Terus dia bilang kan kapalnya itu cepat banget tenggelamnya. Padahal kondisi barang yang muatan berlebih, kalau kata para ahli itu justru harusnya membuat kapal tenggelam tuh jauh lebih lama daripada lebih cepat. Terus yang ke-9, analisanya lagi itu didapat setelah diangkat bangkainya. Salah satu perusahaan besar Kawasaki ditunjuk untuk menganalisa bangkai kapal ini gitu. Di situ terdeteksi di alat mesinnya kapal itu. Jadi dia bilang gini logikanya, ada pergeseran dari setirnya kapal itu 5 derajat ke sebelah kiri. Nah, ekor kapal saat setirnya ke kiri 5 derajat, dia juga akan ke kiri 5 derajat. Pas diangkat alatnya, kondisinya itu jadi ada mesin yang harusnya itu dia posisinya sumbunya di tengah gini, tapi dia malah bergeser ke kiri. Tadi kan patahannya itu di sebelah kiri ya, jadi dia ke kiri gitu. Setiap aksi itu pasti hasilnya akan sama besarannya dan akan berbalik. Jadi kalau misalkan ke kiri patahan besar, dia akan membalasnya ke kanan. Nah si alat yang ada di sumbu tengah ini tuh nggak balik, katanya terkena kotoran. Jadi membuat yang tadinya putaran dari setirnya itu ke kiri 5 derajat jadi makin turun ke 30 derajat, dan itu yang bikin dia jadi turun ke bawah laut, tenggelam gitu. Jadi nggak bisa stabil gitu. Yang ke-10 tadi gue sempat bilang ya, kalau di durasi 8.48 sampai 8.52 pagi waktu setempat saat durasi kapalnya itu tenggelam, data ice-nya itu kan nggak ada ya. Jadi durasi itu tuh hilang, nggak sempat kerekam sama si radarnya yang ada di pelabuhan. Nggak lama dari itu tiba-tiba pemerintah Korea bilang punya data itu dari pelabuhan, bukan dari servernya. Jadi awalnya dia bilang nggak ada, nggak sempat simpen karena servernya down. Terus tiba-tiba dia bilang dia punya datanya. Gimana? Di datanya punya pemerintah Korea itu, di sini gue akan tampilin ada gambar dari punyanya pemerintah Korea. Jadi dia bikin tikungan gitu, tapi dia tikungannya tuh mulus gitu. Jadi seolah yang tadi patahan ke kiri sebelum ke kanan itu seolah nggak ada, jadi kayak mulus aja. Nggak lama lagi setelah itu, Angkatan Lautnya Korea Selatan juga mengeluarkan data dari data centernya. Jadi kalau yang pertama pemerintah Korea bilang nih gue nemuin datanya dari radarnya pelabuhan. Nah sekarang Angkatan Lautnya bilang gue juga punya data nih dari sistem gue, karena kan dia suka melacak nih di perairan Korea tuh ada kapal apa aja. Nah termasuk ada track record dari punyanya kapal Seoul. Datanya punya Angkatan Laut Korea itu sama kayak punya pemerintah Korea, tapi bedanya dia zigzag gitu loh. Jadi udah direkam dari awal bahwa ada pergerakan aneh dari kapal Seoul itu. Dia nggak mulus gitu, dia jalannya zigzag. Dan makanya terjadi belokan patah tadi itu yang dia buru-buru ngerem, dan akhirnya yang harusnya belok ke kanan dia jadi patah ke kiri. Itu ada perbedaan data dari mereka berdua. Gue nggak tahu kenapa datanya bisa beda dan kenapa awalnya bilang nggak ada data terus tiba-tiba jadi ada data dan ada dua versi yang berbeda gitu. Dan sama-sama dari pemerintahan. Apakah itu disengaja? Well, nggak ada yang tahu. Nah terus pada saat kejadian sebetulnya di area tempat kapal Seoul itu tenggelam ada kapal lain namanya kapal Dura, perahu Dura gitu. Dia kan juga sama ya punya alat AIS tadi. Nah si nahkoda itu sempat diwawancarai kalau dia itu ngelihat banget bahwa si kapal Seoul itu saat belok dia manuver kayak ngedrift gitu ke kiri, terus dia jatuh ke kanan sebetulnya, bukan ke kiri. Terus dia juga punya data valid dari history EAS-nya dia sendiri, itu ada. Nah terus dia gambarin tuh, tadi kan kalau yang punya pemerintah Korea dan juga Angkatan Lautnya Korea kan tuh dia belok gini. Jadi dia tuh mau pergi ke satu pulau di sini, nah dia belok kayak gini. Yang punyanya Angkatan Laut kan dia zigzag. Kalau yang punyanya Kapten Dura dari
dari data AIS-nya dia sama kayak gitu, tapi agak sekitar ada jarak 750 meter dari peta kedua pemerintah Korea itu. Dia belok, terus di sebelah sini agak menjauh tapi dia ada pulau kecil gitu. Terus dia zigzag, ada patahan, baru dia deket pulau tadi jatuhnya. Dan itu persis koordinatnya sama persis dengan dimana kapal Seoul itu ditemukan. Jadi datanya punya nahkoda Dura itu lebih valid daripada data yang dikasih sama government. Nggak tahu ini tuh kesengajaan atau tidak. Pada saat kejadian kapal itu tenggelam, pemerintah itu sebenarnya sempat bikin informasi gitu ke kapal-kapal sekitar untuk melakukan penyelamatan ke kapal Seoul tadi. Tapi yang gue bilang, datanya punya pemerintah Korea itu nggak sama titiknya dengan yang sebetulnya di mana kapal Seoul itu ada. Saat itu si nahkoda kapal Dura itu dia sadar bahwa ini kayaknya informasi yang disampaikan salah, dan akhirnya dia melakukan panggilan lagi ke seluruh kapal yang di area tempat dia ada dan mungkin melakukan penyelamatan ke kapal Seoul untuk segera mendekati koordinat yang lebih tepat, which is yang punyanya kapal Dura tadi. Dan para ahli mencocokkan antara datanya nahkoda kapal Dura tadi dengan posisinya kapal Seoul itu jauh lebih akurat dibandingkan data punya pemerintah. Yang ke-11, gue punya lagi konspirasi lain. Jadi gini, ada beberapa film dokumenter yang dibuat seolah menyindir kesigapan pemerintah Korea dalam menanggapi kecelakaan ini. Itu beberapa filmnya banyak yang disensor, banyak juga yang akhirnya nggak bisa tayang. Jadi gue nggak tahu alasannya kenapa. Jadi kalau misalkan mereka ceritanya udah mulai mirip-mirip ke kapal Seoul ini dan memasukkan cerita-cerita tentang analisanya gitu sama pemerintah Korea tuh kayak dibatasin gitu informasinya, entah juga supaya nggak menimbulkan spekulasi yang macem-macem gitu, tapi itu dibatasin. Well, itu tadi rangkuman untuk teori konspirasi kapal Seoul. Kalau lu punya informasi yang lebih lengkap, yang lebih akurat, lu boleh bantu gue perbaiki informasinya di kolom komentar. Dan juga kalau misalkan lu punya keinginan untuk gue bawa tema-tema lain gitu yang lu suka, boleh juga lu komen di kolom komentar, atau bisa juga ke sosial media kita, itu nanti ada di kolom deskripsi. Dan buat lo yang dengerin ini via podcast juga sama, nanti gue akan masukin di kolom deskripsinya untuk alamat email tempat lo bisa kasih gue kritik, kasih saran, kasih ide, itu lo bisa banget masukin ke situ. Jangan lupa untuk tetap pantengin channelnya Kelambu. Jangan lupa untuk lo yang baru gabung, hai, selamat datang di Kelambu. Silakan untuk subscribe, jangan lupa untuk komen, share, like, dan stay safe. Bye bye.